Baik, tema kita hari ini belajar tentang Harun. Sebetulnya tentang Harun ini tidak terlalu banyak yang tertulis. Tapi kita akan belajar dari poin-poin penting tentang hidup Harun ini. Mau tidak mau kita akan melihat bagaimana cara Yahweh Tuhan memakai Harun menyertai Musa. Ini harus kita jadikan pedoman, patokan dalam hidup. Kita buka kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang keempat. Kitab Keluaran pasal yang keempat. Jadi ini bantahan Musa kepada Yahweh Tuhan ketika Musa harus balik lagi ke Mesir. Ya, tetapi Musa berkata, Yahweh, utuslah kiranya siapa saja yang patut diutus. Saudara, awal-awal Musa dipanggil oleh Tuhan, dia itu bandelnya minta ampun. Perhatikan kalimat ini, dia itu bandelnya minta ampun. Suka membantah, suka berargumentasi, suka beralasan. Nah, yang punya nama Musa, puji Tuhan, teruskan. Tapi karakter yang suka bantah, suka berargumentasi, itu dibuang. Bayangkan kalau kita membaca ayat ini, tetapi Musa berkata, Yahweh, kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maaf ya, ini cuma intermezzo. Seandainya Tuhan model saya, seandainya Tuhan model saya, orang Hokkien berkata bokam guan, artinya aku gak akan pakai kamu lagi. Sudah dipilih, dikhususkan, masih suka membantah, masih suka ngomel lagi. Keluaran 4 ayat 14. Ternyata Bapa marah kepada Musa. Maka bangkitlah murka Yahweh terhadap Musa, dan ia berfirman. Nah, ini di sini nama Harun mulai disebut. Nah, saudara, ini pertama kali nama Harun disebut. Ya, ini pertama kali. Karena Tuhan murka kepada Musa. Sebab Musa bantahan melulu, tidak mau, alasannya banyak. Maka bangkitlah murka Yahweh terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Paulus Ginting di Bali, suara jelas juga. Nah, saudara, Harun itu tidak sengaja. Ya, tidak sengaja. Kebetulan saja ketika dia rindu akan adiknya, dan dia dengar adiknya akan balik ke Mesir untuk dipakai oleh Tuhan, maka Harun itu menjumpai. Ya, terjemahan dari versi membaca Indonesia membaca dengan mudah. Kemudian Yahweh marah terhadap Musa dan berkata, baiklah, aku akan memberikan kepadamu beberapa orang menolongmu. Nah, ini beberapa orang, ya. Harun, orang Lewi itu adalah saudaramu, bukan? Ia seorang yang pandai berbicara. Sebenarnya Harun sedang datang menemui, dan dia senang melihatmu. Jadi gak sengaja Harun ini, puji Tuhan, dengan ketidaksengajaan itu karena seorang kakak rindu kepada adiknya, maka Tuhan datang, memakai Harun. Luar biasa. Ayat 15. Maka engkau harus berbicara, Musa, kepada kakakmu itu, dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Saudara, kalimat ini agak aneh. Jadi Harun cuma didikte oleh Musa. Apa yang Musa dengar dari Yahweh Tuhan, itu disampaikan kepada Harun. Dan Harun ngomong. Coba perhatikan, lucu nggak kalau begini nih?
Tapi itulah yang terjadi dengan Harun. Saya baca lagi. Maka engkau harus berbicara kepadanya Musa, dan menaruh perkataan itu ke dalam mulut. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya. Jadi dua orang kakak beradik ini dipakai oleh Tuhan. Dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Saudara, miliki sikap ini. Saya ulangi, miliki sikap ini. Sikap apa? Mau belajar kepada Papa di surga. Saya ulangi kalimat terakhir, ayat 15 ini. Ya. Dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Oke, sampai di sini. Coba buka berapa terjemahan itu tentang ayat 15 ini. Nanti kita kembali ya. Keluaran 4 ayat 15. Ya, beberapa terjemahan ayat. Kamu harus berbicara dengannya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya, dan aku akan menyertai mulutmu dan mulutnya, dan akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian lakukan. PS, bicaralah dengan dia dan beritahukanlah kepadanya apa yang harus dia katakan. Aku akan menolong kamu berdua dan mengajarkan apa yang harus kamu katakan dan lakukan. MELT. Dan engkau akan berbicara kepadanya, dan engkau akan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya, dan aku akan beserta mulutmu dan mulutnya, dan aku akan mengajarmu apa yang akan kamu perbuat. Terjemahan yang berikut, engkau harus berbicara dengan Harun dan memberitahukan perkataan tadi kepadanya. Aku akan menolong engkau dan dia untuk berbicara. Dan aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Yang lain sama. Aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan. Mengirimkan yang bahasa Belanda. Saya baca bagian terakhir saja. And you second what you must do. Engkau harus melakukan apa yang aku katakan. Oke. Puji Tuhan. Sekarang makasih Edi, ini terjemahan apa? Amplified. Bagian terakhir. Oke. You must speak to him and put the words in his mouth. Jadi ini luar biasa. Harun cuma menirukan saja. And I will teach you what you are to do. Dan aku akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu kerjakan. Saudara, perhatikan ini. Hidup kita ini terlepas daripada masalah Harun, ya, untuk kalimat terakhir ini ayat 15. Nah, saudara dan saya harus punya sikap Musa ini. Selalu melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Saya ulangi, selalu melakukan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, dalam semua kehidupan kita, bentuk apapun, kecil maupun besar, kita harus selalu mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Ayat 16. Langsung berapa terjemahan ayat 16-nya. Ini ada yang unik di ayat 16 ini, saudara. Ya. Keluaran 4 ayat 16. Papa, temukan dalam hidup kami masing-masing. Kami adalah anak-anakmu yang punya sikap, yang punya hati, yang punya tekad, yang punya keinginan selalu melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Betapa bangganya, betapa bahagianya, betapa indahnya hidup ini kalau kami selalu mengikuti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk prinsip hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau melakukannya.
Saudara, ini perkara serius dalam hidup ini. Nah, pasti ada di antara saudara yang bertanya, ya bagaimana caranya saya ini tahu apa yang Tuhan ajarkan? Pasti ada bukan yang bertanya. Ini jawabannya. Saudara jangan coba-coba ingin mendengar suara Tuhan yang menuntun memimpin kita, ya, sebelum ini konsep penting. Sebelum saudara dan saya mentaati apa yang tertulis, yaitu Alkitab. Saya ulangi lagi, jangan coba-coba memaksa Tuhan. Tuhan berbicara dong kepada saya. Saya ini sudah doa puasa, saya sudah melakukan ini, saya doa pagi, saya doa malam. Kenapa Tuhan gak bicara kepada saya? Nah, bagi yang suka bertanya seperti itu, hari ini saudara dapat jawaban. Sebelum kita mentaati apa yang tertulis di kitab suci kita, di Alkitab ini, maka sulit Tuhan akan mengajarkan kepada kita tentang hal-hal apa saja. Karena Tuhan ingin kita mentaati yang tertulis dulu. Lakukan ini, maka nanti pelan-pelan Roh Kudus akan menolong. Baik, ayat 16. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Kenapa Yahweh Tuhan bicara? Berkata, Harun yang akan berbicara bagi Musa kepada bangsa itu. Dengan demikian, nah ini yang luar biasa. Dengan demikian, Harun akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Tuhan baginya. Wih, ini luar biasa. Terjemahan yang lain. Jadi, dia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dia akan berbicara kepada bangsa itu bagimu. Dan dia akan menjadi mulutmu, dan kamu akan menjadi seperti Tuhan baginya. Terjemahan lama. Maka ia pun akan berkata-kata kepada bangsa itu, akan gantimu, dan ia pun akan jadi ganti mulutmu, dan engkau akan jadi baginya akan Tuhan. BS, dia harus berbicara atas namamu di depan rakyat. Dia akan menjadi juru bicaramu, dan engkau dianggapnya seperti Tuhan yang mengatakan apa yang harus ia katakan. MELT. Dan ia akan berbicara bagimu kepada umat itu, dan dia akan menjadi mulut bagimu, dan engkau akan menjadi Tuhan baginya. Selbir, ia harus berbicara kepada bangsa itu mewakilimu. Bagimu ia seolah-olah mulutmu, dan baginya engkau seolah-olah Tuhan. Nah, VMD, terima kasih Mike. Jadi Harun berbicara kepada mereka atas namamu. Engkau seperti engkau, ini terjemahan versi membaca dengan mudah. Ya, engkau seperti raja besar bagi Harun maksudnya. Dan dia menjadi juru bicaramu. Jadi intinya ada yang komen. Kita taat dulu pada firman Tuhan yang tertulis Alkitab, baru kita mendengar suara Tuhan. Ini dia. Wah, sedang firman Tuhan itu, sudah sempurna. Nah, bukan begitu maksudnya. Maksudnya ada hal-hal tertentu dalam hidup kita itu yang gak bisa ditulis di Alkitab. Contohnya, sama sekarang ada HP, ya. Masa Tuhan bicara tentang HP di masa perjanjian lama atau perjanjian baru? Nah, di situ Roh Kudus akan mengajar kita bagaimana kita tidak terikat dengan sosial media atau HP kita, itu maksudnya. Baik ya. Nah, saudara, kalau kita membaca ayat 15, ayat 16, saudara menemukan apa dalam hidup Musa dan Harun ini?
Saya jawab ribet. Betul nggak? Ribet sekali. Repot. Complicated. Gara-gara Musa tidak taat. Gara-gara Musa suka bantahan, berargumentasi dengan Papa di surga. Nah, Harun yang nggak tahu apa-apa, dia hanya datang kangen adiknya, rindu adiknya. Lalu dia nemui Musa. Oh, luar biasa. Ternyata Tuhan pakai dia gara-gara Musa membantah atau berargumentasi. Maka itu dalam kehidupan kita, saudara, jangan suka membantah kepada Tuhan. Biarlah kita mau belajar selalu berkata ya. Ya, selalu berkata ya kepada Papa di surga. Maka kalau dia tahu, kalau Tuhan tahu bahwa kita suka berkata ya, itulah yang akan membuat Tuhan tidak jadi ribet gara-gara ketidaktaatan kita. Kiranya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ayat 17. Ayat 17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Kamu juga harus membawa tongkat ini di tanganmu, yang dengan itu kamu akan membuat tanda-tanda. Seterusnya sama. Saudara, kenapa harus ada tongkat? Ya, sayang waktu, nanti saudara baca di Keluaran pasal 3. Sekali lagi, itu perbantahan Musa yang pertama. Ya, memang dia tahu wajar sebetulnya kalau Musa membantah Tuhan. Kenapa wajar? Karena dia kan 40 tahun hidup di istana opa angkatnya. Firaun kan kakek angkatnya. Ya. Nah, dia tahu bagaimana sadisnya, hebatnya sihir-sihir penguasa Mesir itu. Dia ingat betul. Maka itu dalam Keluaran 3, ketika Tuhan panggil Musa, ya istilah orang Jakarta, dia keder. Betul enggak? Wih, dia gemetar. Aku balik lagi ke sana. Padahal aku ini buronan. Masih ingatnya Musa itu buronan. Nah, ketika Musa tanya, gini aja lah Tuhan, apa tandanya aku ini engkau utus, aku ini engkau sertai? Musa minta tanda, sebab dia tahu bagaimana keadaan Mesir. Firaun itu luar biasa. Ini anak saya yang polisi di Napiri gabung. Makasih Jack. Nah, dalam keadaan seperti itu, Papa cuma bilang kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Saudara, inilah prinsip surgawi yang luar biasa. Apa yang ada di tangan kita? Saya ulangi, apa yang ada di tangan kita, itu yang Tuhan akan pakai. Temukan. Ya, nggak apa-apa Bu Melati terlambat, bisa diulang lagi di IG atau Facebook. Saudara, ini prinsip penting. Papa tidak akan memakai seseorang mengambil apa-apa dari luar hidup orang itu. Enggak. Tuhan enggak akan pakai dari luar, tapi semuanya apa yang kita pegang. Nah, ini kesaksian saya. Maaf, jangan ada yang tertawa ya soal ini ya. Saya kan cuma lulusan SMA. Nah, apa yang saya punya, saya ingat waktu Tuhan mau pakai untuk melayani. Salah satu yang saya punya waktu itu, saya ini suka membaca. Salah satu hobi saya adalah membaca. Nah, ternyata apa yang ada pada saya itu yang Tuhan pakai. Karena saya suka membaca. Unik cara Tuhan mendidik, saudara. Uniknya begini. Nah, banyak anak-anak saya, rekan-rekan hamba Tuhan yang ikut pergi pelayanan bareng saya.
Mereka itu heran. Herannya begini. Ya, saya ini nggak kelihatan duduk. Ya, akhir-akhir ini ya, bukan yang dulu-dulu. Akhir-akhir ini. Ya, mereka nggak lihat saya duduk membaca dengan serius berapa jam. Enggak. Karena kesibukan. Tapi uniknya saudara, saya kalau masuk rumah orang atau ke warung atau ke mana saja, di terminal, di stasiun, di bandara, ada buku, ada koran, ada apa saja ya yang sudah nggak terpakai, bahkan yang sudah lama. Roh Kudus gerakan saya, kamu ambil tulisan itu, buku itu, koran itu. Kalau Roh Kudus memerintah, pasti ada berita yang luar biasa. Saya masih ingat saudara, suatu hari di daerah Sumatera Selatan, saya diundang pelayanan. Nah, gereja itu lagi direnovasi. Nah, ada satu topik yang saya ini lupa. Ini caranya bahas dari bagian mana? Ya, ini tentang sejarah. Ya, saya nyerah aja, Papa. Maafkan saya, di bagian ini saya tuh nggak ngerti. Tiba-tiba saya pingin ke toilet. Ketika saya masuk menuju toilet itu, karena gedung gereja lagi direnovasi, jadi berantakan, saudara. Sambil menunggu, karena di dalam ada yang pakai, saya tuh ya lihat-lihat biasa. Tiba-tiba di satu meja yang cukup berdebu karena lagi renovasi, ada buku. Roh Kudus gerakkan saya. Ya udah, sambil saya nunggu, saya ambil buku itu. Saudara tahu, itu buku nggak tahu milik anak pendeta atau anaknya pengerja di gereja itu buku pelajaran sejarah kelas 2 SMP. Saya baca, saya ambil, saya kaget. Ternyata itu buku sejarah yang ada data-data yang saya perlukan untuk saya ngajar di sesi yang berikut. Wah, itu luar biasa. Nah, itu contoh. Jadi kalau saya naik pesawat, lalu di depan saya kursi dan ada tempat buku atau majalah, kalau Roh Kudus gerakkan saya untuk baca, saya akan baca. Pasti ada sesuatu tambahan pengetahuan saya untuk saya mengajar. Dan itu luar biasa. Berkali-kali saya mengalami itu. Maka itu nggak peduli ini koran tahun berapa, buku majalah tahun berapa, nggak peduli. Pokoknya kalau Roh Kudus suruh, saya akan lakukan. Nah, itu yang ada di tangan saya. Karena saya, maaf, tidak punya gelar secara ilmu pengetahuan. Tidak, hanya cuma SMA. Tapi Roh Kudus terus nambahi, terus nambahi. Nah, sekarang kalau ada di antara kita yang merasa aku kok kurang ini, aku kurang itu, belajar dari Musa. Berarti Musa punya 2 senjata, kalau saya pakai istilah, untuk dia balik ke Mesir dan dipakai oleh Bapa di surga. 1 adalah tongkat itu. 2 adalah Harun, kakaknya, yang jadi juru bicara Musa. Ini luar biasa. Ya, ada komen di Facebook. Jadi tidak usah memaksakan diri. Bagaimana dengan doa? Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku. Salahkah doa itu? Salah. Tuhan gak pernah memaksa kita. Tergantung bagaimana kita mau dipakai oleh Tuhan. Maaf, di Amerika ada konsep yang salah. Push itu paksa, tekan, dorong. Nah, itu singkatan. Ini gereja di Amerika.
yang saya nggak setuju. Pray, P-nya itu pray, doa. U, until. S, something. H, happen. Push. Dalam bahasa Inggris itu memaksa, itu mendorong. Nggak perlu. Saudara, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk kita lakukan. Dia selalu tergantung bagaimana ketaatan kita kepada Dia. Nah, ini konsep yang penting di dalam kehidupan kita. Jadi jangan doa, Tuhan paksakan rencanamu dalam hidupku. Ini doa yang salah. Nah, kelihatannya memang bagus. Wih, rohani sekali ya doanya supaya Tuhan memaksa. Enggak, saudara, sama sekali tidak. Oke, jadi dengan Keluaran 4 ayat 17, maka kita tahu sikap papa kita. Karena Musa selalu berargumentasi, maka Tuhan memakai dua hal lagi untuk melengkapi dia melakukan kehendaknya ke Mesir. Satu, tongkatnya. Dua, itu Harun yang akan menyertai dia. Dan ini sungguh konsep yang sangat indah kalau kita belajar dari hidup Musa. Nah, itulah Harun. Bagaimana Harun dipakai oleh Tuhan. Asal usul Harun, ya, Keluaran 6 ayat 13 sampai 18. Keluaran 6 13 sampai 18. Judulnya Nenek Moyang Musa dan Harun. Inilah para kepala kaum keluar. Mudahan ya. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel. Henok saya nggak baca. Anak-anak Simeon saya nggak baca. Inilah anak-anak Lewi. Nah, mulai dari sini. Inilah anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Amran, Isyar, Hebron, dan Uriel. Ayat 15, ya. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Ya, ayat 20 yang di laptop sini. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Nah, untuk menjelaskan bagaimana asal usul Musa dengan Harun itu, jelas ya saudara. Ini saya tunjukkan betapa hebatnya Tuhan kita. Kitab Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran 12. Mulai ayat yang pertama. Saudara, ini ada hal yang sangat luar biasa. Di antara semua peristiwa perjalanan umat Israel dari Mesir menuju ke Kanaan, maka perayaan Paskah ini yang paling penting, ini yang paling besar, ini perayaan yang paling hebat. Kenapa? Karena domba Paskah itu disembelih di pertama kali di Keluaran 12. Dan itu digenapi dalam perjalanan Tuhan Yesus menjadi domba Paskah yang disembelih. Perhatikan ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun. Saudara, selama hidup Harun, Papa memakai Harun menjadi tim, menjadi sahabat, menjadi teman sejawat, teman sepelayanan Musa. Selama hidup Harun, maka itu ada apa saja yang Tuhan ingin lakukan kepada Mesir dan Israel, pasti Harun terlibat. Saya ulangi,
perayaan terbesar yang dilakukan oleh Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan adalah Paskah. Itulah korban anak domba Paskah yang pertama tercatat di Perjanjian Lama. Nah, hebatnya Tuhan melakukan apa saja untuk Mesir, untuk Israel, selalu ada Harun yang dipakai oleh Tuhan. Karena kita sudah baca tadi bagaimana sikap Musa sampai Harun dipakai dengan tongkatnya juga. Saya ulangi ayat 1. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Nah, ada yang bertanya kepada saya, kalau begitu di zaman sekarang ini Harun itu seperti siapa? Jawabannya seperti Roh Kudus yang selalu mendampingi, menemani kita semuanya, seperti Roh Kudus. Maka itu Musa tanpa Harun dia nggak bisa buat apa-apa. Harun tanpa Musa juga tidak ada apa-apa. Oke, kita lanjut. Ya, nggak usah dibaca semua. Kitab Bilangan. Ya, kita ke kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-12. Nah, nggak tahu saudara, suatu hari nggak tahu ada peristiwa apa. Harun melakukan suatu kesalahan. Aduh, menyedihkan sekali. Oh, maaf ya, ini ada diskusi sedikit di Facebook tentang PUS. Saya padahal suka mengartikan PUS tadi, PUSA itu sebagai penyemangat untuk terus berdoa sampai jawaban doa kita terjawab. Nah, salah. Kita tidak perlu memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita. Karena kalau kita memaksa Tuhan untuk menjawab doa kita, saudara, satu hal yang sangat salah. Akhirnya kita menundukkan Tuhan, ya. Akhirnya kita menundukkan Tuhan di bawah otoritas kita. Itu salah. Karena kita tahu 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu dia mengabulkan doa kita yang kita minta sesuai dengan kehendaknya. Jadi nggak perlu dipus. Dia akan bekerja menjawab doa kita kalau itu sesuai dengan kehendak kita. Jelas ya? Oke, Bilangan 12. Nah, ini saya nggak tahu kenapa kok bisa suatu hari Harun berbuat salah. Miriam serta Harun, mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang Musa telah mengambil seorang perempuan Kus. Ini dari Afrika. Kata mereka, sungguhkah Yahweh berfirman, hanya saya tambahkan kata ini karena ini permasalahannya. Ya, saya ulangi, sungguhkah Yahweh berfirman hanya dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Yahweh. Makasih Pak Hendrikson untuk doanya, ya. Saudara, mari kita teliti kisah ini. Mungkin timbul iri hati antara Harun dengan Miriam. Karena dalam urutan keluarga Musa, Musa ini nomor 3. Ya, ada Harun, ada Miriam, kakak-kakaknya itu. Nah, setelah sekian waktu berjalan, timbullah masalah ini. Maka itu kita perlu belajar. Saya ulangi, kita perlu belajar lewat kisah ini. Jangan
ada iri hati. Saya ulangi, jangan ada iri hati. Karena iri hati itu merusak. Saya ulangi, iri hati itu merusak. Gara-gara iri hati, oh saudara, terjadi hal yang sangat mengerikan. Ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Oh, hebat. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi Musa itu lembut hati, artinya setelah dia berjalan bersama Yahweh Tuhan sekian tahun di padang gurun, dari sikap suka membantah, argumentasi, berdebat dengan Tuhan, hidupnya dirubah luar biasa. Sehingga punya gelar, punya pangkat, lembut hati sedunia. Saudara jangan cari gelar ini di universitas mana saja, pasti nggak ada. Ayat 4. Lalu berfirmanlah Yahweh dengan tiba-tiba. Saudara, ini unik. Hampir nggak sampai 3 ayat di Alkitab yang ada Papa berfirman dengan tiba-tiba. Itu nggak sampai 5 ayat di Alkitab. Nah, ini salah satunya. Saya pertama belajar ini, iya kenapa ya? Kok tiba-tiba? Saya ulangi lagi. Lalu berfirman Yahweh dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Wih, mereka taat luar biasa. Nah, ada pertanyaan. Apakah bisa menggunakan iri hati untuk memacu diri lebih baik? Kok sepertinya salah ya? Sangat salah. Memotivasi diri lebih baik itu bukan dengan sikap iri hati. Iri hati itu kebencian. Memacu diri lebih baik itu dengan sikap atau motivasi. Melihat orang lain bisa melakukan sesuatu. Jadi untuk memotivasi supaya kita bisa melakukan lebih baik, bukan karena iri hati pada orang lain. Itu salah besar. Memotivasi diri untuk bisa melakukan lebih baik, saudara belajar dari Musa. Ya, karena Tuhan memakai dia luar biasa. Yang kedua, memotivasi diri untuk lebih baik, kita masing-masing harus tahu talenta, panggilan, skill yang Tuhan berikan kepada kita itu apa. Nah, iri hati itu jahat, saudara, karena kita merusak. Oke, saya ingin tambahkan sedikit. Hakim-Hakim 5 ayat 20. Nanti kita kembali ke bilangan 12 ini. Karena iri hati itu kebencian Tuhan. Hakim-Hakim 5 ayat 20. Oh, terima kasih nak. Surabaya aman kata buku. Oke. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Nah, untuk semua kita, Asun, bagaimana sekarang di Frankfurt? Masih putus-putus? Ya, sabar dulu. Ya, sudah bagus suaranya, Mike. Oke. Saudara, perhatikan. Dari langit berperang bintang-bintang dari peredarannya. Bahasa ilmiah peredaran bintang itu namanya orbit. Di luar planet bumi kita ada nggak tahu berapa triliun bintang. Mereka punya orbit, punya peredaran.
Nah saudara, maka itu kalau ada bintang iri hati, siapa bintang-bintang itu? Saudara dan saya. Loh kok bisa? Karena Yahweh Tuhan berkata kepada Abraham, nanti keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya. Jadi dalam panggilan Tuhan atas hidup kita, saudara dan saya tidak boleh iri hati. Oh, masih putus-putus Denpasar, Manado. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Ya, lanjut ya. Merto, ya, Edo, lanjut. Oke, saya teruskan. Nah, orang iri hati, saya pakai ayat Hakim-Hakim 5 ayat 20 ini. Apa yang terjadi ketika ada bintang sedang mengorbit, di orbitnya bintang sedang bergerak di garis edarnya, tiba-tiba bintang itu noleh kiri noleh kanan melihat orbit bintang-bintang yang lain. Wih, berbahaya saudara. Maka bintang itu akan nabrak bintang yang lain. Nggak main-main. Karena peredaran bintang di orbitnya itu kecepatannya, wih, nggak tahu berapa ribu kilometer per jam. Saya nggak tahu. Bayangkan kalau bintang iri hati, kacau alam semesta ini. Nah, inilah dosa yang terbesar di dalam gereja setelah perzinahan, kesombongan, maka iri hati itu jahat di mata Tuhan. Nah, kembali ke Bilangan 12. Musa diiri hatikan oleh Harun dan Miriam. Saya lihat ya, maka itu jangan terjadi itu dalam hidup kita. Ayat 4 Bilangan 12 ayat 5. Kalau itu terjadi dengan saya nggak bisa bayangkan. Yahweh Tuhan berdiri di pintu kemah. Lah nggak tahu itu Harun dan Miriam ngelihat atau tidak. Saya bayangkan ya, dalam kemarahannya Bapa di surga turun di pintu kemah dalam tiang awan. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Musa nggak dipanggil, hanya Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah Yahweh, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Yahweh menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan nabi itu dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa. Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Oh, ayat 7 ini membuat saya rindu untuk mengalami. Nah, saya rindu apa yang terjadi dengan Musa di ayat 7 terjadi dengan saya. Tapi bukan iri hati, beda. Oke, ada tambahan komen. Seperti gereja-gereja sebelum pandemi, rebutan domba. Ya ampuni kami semua Tuhan. Betul. Lihat ayat 7 Bilangan 12. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ayat 8 dahsyat saudara. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan Musa memandang rupa Yahweh. Mengapakah Miriam Harun kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Yahweh terhadap mereka. Lalu
Pergilah Yahweh Tuhan. Ini marah, saudara. Saya percaya semua kita pernah mengalami diajak ngomong orang yang marah, belum selesai ngomong dia pergi. Seperti itu, saudara, terjadi hal yang mengerikan. Dan ketika awan itu telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta. Jadi putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, tuanku. Padahal itu adiknya. Tuanku. Masih ingat di Keluaran 4 tadi, bagi Harun Musa itu Tuhannya. Masih ingat ya? Keluaran 4 tadi. Ternyata di sini Harun baru mengakui Musa itu bukan cuma adiknya, tapi tuanku, Tuhannya. Lalu kata Harun kepada Musa, tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur, anak aborsi, yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Hebat hati Musa. Lalu berserulah Musa kepada Yahweh, ya Tuhan, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidaklah ia mendapat malu selama 7 hari. Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkannya Miriam keluar perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Jadi perlu 7 hari untuk mentahirkan mereka. Ini hebat sekali. Saya baca terjemahan VMD. Apabila aku berbicara kepadanya, aku berbicara kepadanya berhadapan muka. Aku tidak berbicara dalam perumpamaan dengan arti yang tersembunyi. Aku menunjukkan kepadanya yang akan diketahuinya, dan dia dapat melihat rupa Yahweh yang sesungguhnya. Jadi mengapa kamu berani berbicara menentang hambaku Musa? Nah, ada yang tanya lagi. Dari ayat ini berarti sebagai jemaat kita tidak boleh menyalahkan atau mengkritik hamba Tuhan. Salah. Kalau hamba Tuhan yang tetap manusia dan bisa berbuat salah, bukan dengan iri hati kita bicara. Ya, masalahnya beda. Harun ini iri hati. Nah, jadi kalau ada hamba Tuhan menggunakan bilangan 12 untuk nakut-nakuti jemaat, biar dia kena kusta duluan, maafkan saya. Salah, ayat itu nggak boleh dipakai untuk hal seperti itu. Dari Harun, makasih Mike. Dari Harun kita harus belajar penundukan diri kepada otoritas Tuhan melalui Musa adiknya. Betul, tapi ingat, hamba Tuhan tetap bisa salah, dan kita harus siap untuk terima nasihat. Bagian terakhir, ini jangan terjadi dalam hidup kita. Bilangan pasal 17 mulai ayat yang pertama. Yahweh berfirman kepada Musa. Disinilah kita melihat Harun dipermuliakan oleh Yahweh Tuhan. Hebat Bapa kita. Sudah mengampuni Harun, maka Harun dipermuliakan. Yahweh berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku
demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi, suku Lewi, harus kau tuliskan nama Harun. Saya terharu, saudara. Begitu Papa di surga mengampuni Harun, sehingga Harun diberi kepercayaan khusus, namanya dituliskan di tongkat itu. Bagi setiap kepala suku harus ada tongkat. Kemudian haruslah ayat 4, kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan, di hadapan tabut hukum, tempat aku bisa bertemu dengan kamu. Inilah tempat di mana Tuhan bertemu dengan kita semua. Tabut hukum, peti perjanjian, kata hukum, peraturan-peraturan, kita harus taat. Ayat 6, oh sebentar, ayat 5, ya. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Ini luar biasa. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepadamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. Kalau saudara baca kisah sebelumnya, maaf, bangsa itu marah. Hei Musa, apakah cuma kamu jadi pemimpin kami? Nah, akhirnya kisah ini terjadi. Ayat 7, Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Yahweh dalam kemah hukum Tuhan. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah, wih, luar biasa, tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Hebat sekali. Kalau Tuhan sudah memilih, maka pilihannya itu tidak bisa diganggu gugat. Itu keputusannya. Ya, ada doa. Terima kasih Bapa, Engkau yang maha besar. Engkau mengampuni kami saat kami tidak mengerti akan setiap talenta dan kepercayaan yang Kau karuniakan. Hingga sering kami riati kepada yang lain saat mereka Engkau pakai secara luar biasa. Tuhan mengampuni. Jadi jelas ya saudara, bagaimana hidup kita ini. Tapi bagian terakhir, suatu hari akhirnya Musa dan Harun berbuat dosa juga. Aduh, ini menyedihkan. Bilangan pasal 20. Ya, apa dosa mereka? Ketika mereka disuruh Tuhan mengatakan pada gunung batu, tapi mereka emosi. Saya baca dengan cepat ayat 20, pasal 20 mulai ayat yang kedua. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Kalau saya pakai terjemahan saya pakai kata gini, berkumpullah mereka mengeroyok Musa dan Harun, karena memang mereka itu keras kepala. Terus, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Yahweh. Mengapa kamu membawa jemaah Yahweh ini ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Seterusnya saya nggak usah baca. Inilah kekurangan ajaran Israel. Sikap Harun dan Musa luar biasa. Mereka membela Tuhan, tapi mereka salah. Mereka tidak taat. Disuruh berkata, tapi mereka emosi dan mereka pukul. Ada hukuman yang mengerikan, ya.
Kita pernah belajar bukan beberapa waktu yang lalu. Nah, saya nggak bahas lagi. Nah, sudah. Musa dan Harun berbuat salah di hadapan Tuhan. Mengerikan sekali. Terus bagian terakhir 20 ayat 22. Ini bagian terakhir. Saudara, akhir hidup Harun luar biasa. Tuhan mempermuliakan dia. Setelah mereka berangkat, Bilangan 20-22 ayat 22. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Yahweh kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Yaitu tadi, karena memberontak. Bersama Musa mereka dua nggak masuk. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku. Jadi hukuman bukan karena mereka Tuhan marah disuruh katakan tapi mukul. Tapi mereka tidak hormat kepada titah Tuhan. Ayat 5. Panggil Harun dan Eliezer anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah kepada Eliezer anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Yahweh. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Saudara, saya baca ini tuh sangat mengharukan. Taatnya Harun itu loh. Dan kenakanlah itu kepada Eliezer anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Wih, ayat 7. Saudara, tahan napas. Karena ini luar biasa penyerahan hidup Harun. Maka belajar tentang Harun, karakternya, sikap yang terakhir di hidupnya ini yang harus kita lakukan. Terima kasih Bapak. Lalu Musa melakukan, ayat 27 Bilangan 20. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Yahweh. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eliezer anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eliezer turun dari gunung itu. Saudara, pertama saya belajar ini, saya langsung lemes. Enak sekali nih matinya. Nggak sakit apa-apa. Hanya Tuhan bilang, tanggalkan jubah keimamannya, pakaikan ke anaknya, lalu mati. Apa yang kita pelajari? Saudara, kita tidak boleh berontak, kita tidak boleh melawan kehendak Tuhan. Kalau sudah waktunya, ayo kita menyerah. Jangan takut, karena kematian itu indah. Amin. Nah, inilah kisah hidup Harun. Luar biasa dia dalam ketaatannya kepada Tuhan. Betul, hidup dekat dengan Yahweh sangat luar biasa. Meninggal pun Yahweh beritahu saat dan waktu. Amin. Jadi puji Tuhan, Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa mengenal, mempelajari karakter Harun. Dan mari semua kita belajar seperti Harun. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadilah pelaku firman.